Siapa di sini yang nggak tahu bibimbap? Bibimbap adalah nasi campur khas Korea yang berisi daging dan juga sayuran dibumbui dengan saus gochujang. Bibimbap masuk dalam top 50 makanan terenak di dunia dan sekarang kalian bisa membuatnya di rumah. Karena di video kali ini Mrs. Culinary akan membagikan cara membuat bibimbap yang sederhana tapi rasanya nggak kalah enak dengan yang disajikan di restoran. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah 1-2 medium wortel. Wortel ini kita iris tipis-tipis seperti korek api. 10-15 piece jamur shiitake. Kalian juga bisa menggunakan jamur apapun ya. Ini juga sama, kita iris tipis. 200 gram toge, 200 gram bayam, 10-15 piece bacon. Kalian juga bisa menggunakan bacon sapi ya. Kimchi secukupnya, 2 butir telur, dan 3 sendok teh bawang putih cincang. Sekarang kita akan memasak bibimbapnya. Kita tambahkan 1 sendok teh minyak, lalu kita tumis setengah sendok teh bawang putih cincang. Ini sesuai selera ya. Kalau kalian suka bawang putih bisa silahkan ditambahkan. Setelah bawang putihnya sudah harum, kemudian kita masukkan togenya. Aduk sebentar lalu masukkan minyak wijen dan juga bubuk lada putih. Toge ini kita tumis sebentar saja agar teksturnya masih tetap crispy. Sayur yang berikutnya juga sama. Setelah bawang putihnya sudah kita tumis harum, kemudian kita tumis bayamnya. Lalu kita bumbui dengan 1 sendok teh bubuk kaldu, 1 sendok teh bubuk lada putih, dan juga minyak wijen secukupnya. Lalu kita masak 30 detik saja. Next juga sama, setelah bawang putihnya kita tumis harum, baru kita masukkan jamurnya. Lalu kita bumbui dengan 1 sendok teh bubuk kaldu, 1 sendok teh bubuk lada putih, dan juga minyak wijen secukupnya. Lalu kita masak jamurnya hingga matang kira-kira 3-4 menit. Setiap sayur kita masak terpisah agar rasa dan tekstur sayurnya jauh lebih enak. Ini adalah rahasia teknik cara memasak orang Korea. Begitu juga dengan wortelnya. Setelah bawang putihnya sudah harum, kita tumis wortelnya dan bumbui dengan 1 sendok teh bubuk kaldu, 1 sendok teh bubuk lada putih, dan juga minyak wijen secukupnya. Wortelnya kita tumis hingga 2 menit saja. Ini kalian bebas ya mau menggunakan sayur apapun dengan stok yang ada di rumah. Jadi tidak pakem mengenai sayuran yang kita gunakan. Lalu yang terakhir kita masak baconnya hingga kuning kecoklatan. Untuk dagingnya juga bebas, kalian bisa menggunakan misalnya beef bulgogi, ayam cincang, ikan atau bahkan sosis goreng pun juga sudah enak. Jadi tidak ada aturan bahan yang digunakan. Rahasia kelezatan bibimbap, kuncinya itu ada di sausnya. Saus ini harus benar-benar diikuti, tidak boleh di skip satupun ya. Di dalam mangkok kita campurkan 1 sendok makan soy sauce, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan cuka beras ya, dan bukan cuka biasa, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh bawang putih parut, 2 sendok makan gochujang atau pasta cabai Korea,
Dan yang terakhir adalah 1 sendok makan wijen putih. Lalu kemudian kita aduk hingga rata. Dan kalau kalian tidak punya saus gochujang, jangan digantikan dengan saus sambal botol atau saus apapun yang berwarna merah ya. Jadi kalian wajib menggunakan saus gochujang. Nah, kalau kalian tidak punya saus gochujang, kalian bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan-bahan lokal, ekonomis dan juga terjangkau. Mrs. Culinary sudah ada video resepnya. Klik tombol i di pojok kanan atas untuk melihat resep homemade gochujang ya. Ada 2 cara menikmati bibimbap ini. Yang pertama adalah dengan menyusun sayur-sayurannya di atas nasi lalu tambahkan telur dan juga sausnya. Dan cara yang satu lagi, saya akan membagikannya di akhir video ini. Perlu diketahui resep yang saya buat ini untuk 3 cup porsi nasi. Jadi itu sekitar 5-6 orang. Ini karena saya membuatnya dalam porsi 1 keluarga, jadi saya campurkan ke dalam mangkok yang besar, lalu kita aduk menggunakan tangan agar bumbu, daging dan juga sayurannya tercampur dengan sempurna. Nah, cara memasak yang satu lagi adalah dengan mendiamkan bibimbapnya di atas teflon hingga berubah berwarna coklat kehitaman atau berkerak. Lalu kita juga bisa menambahkan telur di atasnya dan campur hingga seperti nasi goreng. Wah, gila sih, ini enak banget loh guys. Nasi goreng tek-tek pun juga kalah. Nasi goreng kimchi juga kalah. This is the best. Jadi kalau kalian sedang ada Korean barbecue di rumah, cobalah masak resep bibimbap ini. Pasti semua pada nambah terus. Resep ini wajib dicoba ya guys. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!